Iya, Pak. Sopan itu menawan, sopan itu berkelas, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Semandanesia. Kembali lagi ke program bulanan yang tentunya eksklusif serta spesial ini, yakni Pelita, Podcast Literasi Semanda. Dengan saya, Muhammad Nur Maulana, yang akan membahas dengan narasumber kita yang hebat, dengan tema yang menarik teman-teman. Dengan tema ngomong sopan itu kuno. Emangnya benar kayak gitu? Bersama narasumber kita, Guru Bahasa Rumpun di SMA Negeri 2 Brebes, Bapak Agus Windarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Suatu kehormatan Bapak bisa berbincang secara langsung dengan Bapak dengan membahas topik yang menarik ini, Pak. Baik. Kalau dipikir-pikir Pak, sekarang ini kan bulan Oktober ya Pak. Bulan Oktober itu erat kaitannya dengan bulan bahasa. Memangnya kalau buat remaja nih Pak, remaja umur seusia kita, seusia saya dan teman-teman ini, cara kita untuk memaknai bulan bahasa itu seperti apa sih Pak? Oke, baik ya. Jadi memang bulan ini kan menjelang bulan bahasa ya, ada Betul. momen di situ ya. Jadi makna bulan bahasa bagi kita, terutama bagi pelajar, itu sangat penting. Yang jelas dalam bulan bahasa itu kita bisa meningkatkan kemampuan berbahasa ya. Dan makna yang real adalah ketika momen itu tiba, kita merayakan dengan mengadakan lomba-lomba yang jelas itu akan meningkatkan keterampilan berbahasa. Yang namanya bahasa itu ada 4 ya, di mana bahasa itu bisa berbicara, keterampilan berbahasa maksud saya ya. Iya. Keterampilan berbicara, keterampilan menulis, kemudian keterampilan mendengarkan dan membaca. Nah, di situ siswa atau yang mengaplikasikan bulan bahasa ini akan diasah kemampuan bahasanya, ya. Jadi akan ada peningkatan di mana berbahasa itu harus lebih baik seperti itu. Dan juga satu lagi kemampuan berkomunikasi. Ya, selama ini penting. kita banyak melihat banyak siswa ya atau anak-anak yang tidak mempunyai kemampuan berbahasa yang baik seperti itu. Ya, jadi itu maknanya menurut saya. Berarti kalau menurut Pak Agus sendiri itu bulan bahasa itu justru suatu ajang untuk meningkatkan kemampuan berbahasa murid nih Pak? Betul. Jadi momennya itu diadakanlah ajang ya untuk kegiatan-kegiatan berbahasa, entah itu lomba atau pengaplikasian bahasa yang benar dan sebagainya. Oh gitu. Tadi juga Pak Agus sempat menyinggung nih teman-teman tentang tentang bagaimana sih minimnya kemampuan para remaja di era sekarang ini yang kurang dalam kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa itu seperti yang sudah Pak Agus terangkan, tadi ada menulis, membaca, mendengarkan, dan juga berbicara. Nah, terkait yang paling penting nih teman-teman dalam kehidupan sosial kita, pastinya kita itu paling sering berbicara atau interaksi dengan orang lain. Interaksinya itu pastinya tidak hanya dengan teman sebaya saja, tapi juga dengan yang lebih tua maupun yang lebih muda. Kadang nih Pak, saya itu sering menemui teman-teman itu yang kalau berbicara dengan teman sebaya ataupun yang lebih tua seperti kakak kelasnya ataupun dengan bapak ibu guru maupun dengan orang tuanya itu seperti tidak ada batasan Pak. Kalau menurut Pak Agus sendiri itu apakah karena minimnya keterampilan atau kemampuan dari berbahasa seorang siswa tersebut atau karena faktor apa Pak? Ya, jadi begini. Dalam berbahasa kita tuh punya etika. Betul. Ya. Jadi etika berbahasa itu sangat penting ya. Karena ketika kita menjunjung tinggi etika,
maka dalam menyampaikan sesuatu itu ada aturannya. Jadi etika berbahasa itu adalah seperangkat, kalau bahasa saya, etika berbahasa itu adalah seperangkat aturan atau norma-norma yang mengatur bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita tuh berbahasa seperti itu. Di antaranya etikanya itu adalah yang pertama, kita tuh melalui berbahasa kita harus menjaga sopan santun. Artinya kita harus memilih bahasa yang santun gitu. Kemudian apa yang disampaikan ketika kita berbicara itu jelas. Jangan berbelit-belit, jangan menimbulkan pertanyaan yang sulit seperti itu. Kemudian menggunakan pemilihan kosakata yang tepat gitu. Jadi intinya adalah dua arah yang berbicara dan yang menerima itu ada semacam sinkron, ya, sinkron dan mereka saling paham lah apa yang disampaikan seperti itu. Memang yang sulitnya itu kadang menetapkan batasannya itu sendiri sih Pak. Karena kan memang tidak semua siswa itu bisa menetapkan batasan dalam berkomunikasi. Kembali lagi ke tema teman-teman kita pada hari ini itu temanya tentang ngomong sopan itu kuno. Kalau menurut Bapak nih terkait tema kita pada hari ini, ngomong sopan itu kuno atau enggak sih Pak? Oh, baiklah. Jadi ketika kita ngomong sopan, itu kadang kita memang dihadapkan dengan apa ya, perang batin apa ya, atau anggapan dari diri sendiri, atau mungkin Lingkungan. lingkungan kita menganggap bahwa kita tuh kayaknya terlalu lugu atau terlalu sulit Ketinggalan untuk bicara. Nah, jadi ketika kita bicara sopan itu bukan berarti kita tuh ini apa namanya kalah atau lemah, enggak, ya. Bukan berarti kita tuh mengalah, enggak. Kemudian sebenarnya berbicara atau berbahasa sopan itu adalah kunci dari keberhasilan menyampaikan pesan dalam berbicara. Ya, tentunya di sini kesopanan itu juga kalau kita tunjukkan kepada lawan bicara itu adalah menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Seperti itu. Lewat berbicara aja kita bisa langsung tahu karakter orang ya Pak. Sekali. Ya memang di era sekarang ini apalagi bagi Gen Z sih Pak. Saya sendiri sebagai Gen Z itu juga merasakan bahwasannya stereotip dari lingkungan yang teman-teman itu menganggap kalau kamu ngomongnya sopan berarti kamu nggak gaul, kamu ketinggalan zaman. Justru itu yang bikin kadang ada rasa minder buat kita itu berkata-kata sopan bahkan sesama teman sebaya. Kalau menurut Pak Agus sendiri, apakah berbicara dengan sopan pada teman sebaya itu sesuatu yang aneh atau justru itu sesuatu yang bagus, Pak? Jadi gini, berbicara yang sopan kepada teman lawan itu bukan berarti kita itu tidak bisa santai, tidak bisa akrab, enggak. Ya, berbicara sopan kepada teman, ya seperti yang saya bilang tadi, itu menunjukkan karakter kita yang sesungguhnya, yang pertama. Yang kedua, bukan berarti kita berbicara sopan itu ketinggalan zaman, enggak. Ya, tinggal bagaimana kita itu menempatkan diri, kemudian kasih paham teman lawan kita sehingga dia akan tahu seperti itu. Entah orang mau bilang apa bahwa itu kuno atau apa, tapi kalau kita bisa mempertahankan karakter itu, yang jelas kita akan mempunyai image bahwa kita tuh karakternya lebih bagus gitu. Dan seperti tadi saya bilang, itu adalah kunci keberhasilan berkomunikasi. Betul, Pak.
kalau kita bicara sopan itu pastinya juga lawan itu pasti akan ingat terus dengan kita. Betul. Jadi kita punya ciri khas sendiri teman-teman, beda dengan yang lain gitu. Tapi kalau soal bahasa, berbicara tentang bahasa, bahasa yang santai itu di zaman sekarang itu kan khususnya bahasa Indonesia ya Pak. Yap. Bahasa Indonesia itu sendiri kan sekarang sudah tercampur. Misalnya ada istilah jaksel, bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris Bapak. Betul. Atau mungkin ngapak British Pak, bahasa Ya, ngapak tapi ya. aksennya ke Inggris-Inggrisan Pak. Itu justru juga mengadopsi. Di sisi lain bagus karena mengadopsi bahasa Inggris, Betul. tapi di sisi lain juga mengadopsi bahasa-bahasa yang mohon maaf kurang senonoh begitu Pak. Bahkan sering digunakan dalam interaksi sehari-hari. Ya. Kalau menurut Bapak, apakah bahasa yang santai itu, apalagi yang kesannya kasar, konotasinya itu kasar, itu apakah wajar untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari Pak? Ya, oke, ya. Memang perkembangan sekarang ini kita sangat dikagetkan dengan bagaimana para remaja itu berkomunikasi, ya. Dan kita tidak bisa mengelak, ya. Eranya itu sudah berbeda, ya. Jadi kenapa sekarang itu bermunculan bahasa-bahasa yang apa namanya, yang tak terduga dari itu karena satu pengaruh media sosial ya, Paling penting, kemudian pengaruh lingkungan, dan itu saya sebut sebagai bahasa yang informal. Ya, jadi betul, betul. sebenarnya kita tidak bisa melawan atau menyetop apa yang terjadi sekarang ini, karena memang eranya sudah beda, dan di sini itu tergantung dari sudut pandang. Yang jelas ada positif dan negatifnya. Kita bicara positifnya dulu ya. Kalau kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang informal, yang tadi yang Anda sebut bahwa itu muncul ya, bahasa gaul itu tidak masalah sebenarnya. Kalau sudut pandangnya positif, kenapa? Karena kalau kita berbicara, saya pribadi dengan guru bicara dengan murid dan murid itu menggunakan bahasa gaul, itu akan menciptakan suatu kedekatan, ya, sehingga kita fleksibel untuk bercerita. Betul, Tuh. betul. Kemudian yang kedua, kita itu bisa apa namanya menambah perbendaharaan kata, kosakata yang baru itu, selama itu dalam koridor yang benar, gitu. Selama itu tidak sarkasme atau dengan kata lain bahasa-bahasa yang keras atau di luar norma semacam itu. Asal bahasa gaul itu masih sopan, bisa diterima, why not, gitu, kenapa tidak, gitu. Sesuai dengan norma ya Pak. Betul sekali. Jadi kalau teman-teman nih, misal kalaupun ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu guru atau dengan orang yang lebih tua, dengan menggunakan bahasa santai, bahasa gaul sehari-hari, itu pun juga harus tetap dipikirkan, Iya, karena tidak semuanya itu. Nah, tadi belum negatifnya ya? Iya, belum negatifnya. Itu tadi baru yang positifnya teman-teman. Ya, tentang bahasa gaul atau informal ini apabila digunakan, negatifnya ya ada, jelas ada. Betul. Yang Pastinya jelas ada. yang pertama itu guru itu mungkin tidak memahami ya, tidak memahami karena mungkin kegiatannya antar guru dan siswa kan beda gitu loh. Jadi mungkin ada bahasa-bahasa yang baru yang guru tidak tidak memahami ya. Yang kedua, unsur kenegatifan itu mungkin bisa jadi terjadi kesalahpahaman seperti itu. Artinya kalau ternyata bahasa yang disampaikan itu guru tidak paham, mungkin itu dikatakan tidak menghormati, seperti itu. Jadi apa ya? Jadi ini tergantung di mana, kapan, dan sama siapa sebenarnya. Karena nggak semua guru itu bisa. Ya, tergantung sudut pandangnya. Atau mungkin kalau bagi siswa
mau ngomong gaul sama guru, izin dulu enggak apa-apa. Pak, saya mau ngomong gaul boleh ya gitu. Betul, Gitu. betul. Jadi tergantung lah, it depends ya, tergantung. Gitu. Jadi ada positif dan negatifnya. Begitu, Mas. Meskipun nggak pakai bahasa gaul juga sebetulnya bisa menciptakan keeratan antara guru dengan siswa ya, Pak? Bisa, seperti di awal tadi kan disampaikan. Bahasa yang sopan itu bukan berarti kita tuh ada jarak, bukan. Bahasa yang sopan bukan berarti kita itu tidak bisa akrab, enggak. Bahasa yang sopan itu bisa mendekatkan, macam itu. Oke, Pak. Misal kalau kita berbicara nih, Pak. Tadi kan udah ke positif sama negatifnya berbicara bahasa gaul itu ya, Pak. Dampak misal ada nih satu siswa atau satu orang siswa itu yang ngomongnya itu seenaknya, Pak. Ya, Ngomongnya itu seenaknya nggak mau menetapkan batasan. Itu kira-kira gimana, Pak? ya, yang jelas itu akan sangat merugikan ya. Baik itu bagi pribadi dia sendiri dan teman-temannya, atau baik sekolah itu sendiri. Oh iya, pasti. Jadi kalau Sekolah paling terdampak. Ya, Pak. Jadi kalau ada siswa yang berbicara seenaknya, apalagi itu di luar norma, ya itu akan mencoreng nama baik sekolah, semacam itu. Jadi disinilah fungsi daripada bulan bahasa untuk menghindari hal-hal semacam itu, gitu. Jadi kita mengingatkan secara tidak langsung ya kepada siswa untuk tetap menjaga bagaimana kita berbahasa dengan sopan, semacam itu. Betul, betul. Setuju banget sama pendapat Pak Agus ini. Iya. Keren, Pak. Selain dampak buat sekolah juga pastinya dampak buat siswa itu sendiri juga pastinya ada ya, teman-teman. Iya. Jadi teman-teman, kita semua sebagai generasi muda harus tetap menjaga etika, sopan santun, serta bisa menetapkan batasan saat kita berinteraksi atau berbicara dengan lawan bicara yang lebih tua atau di atas kita. Mungkin Pak Agus bisa menyampaikan beberapa tips simple, Pak, supaya kita itu yang remaja bisa menerapkan berbicara bahasa sopan, namun juga berbicara bahasa gaul, namun tetap sopan, Pak. Baik, ya. Ya, yang jelas tipsnya sebagai anak yang cerdas nih, SMA 2 Brebes ya. Itu jelaslah harus bisa memilih bahasa yang tepat. Intinya bahasa gaul yang tepat, yang maknanya itu masih dalam norma-norma, enggak masalah. Ya, itu yang pertama. Kemudian simple sajalah, tidak usah kayak semacam tadi yang sebutkan bahasa jaksel gitu. Ya, itu itu berkembang sendirilah. Selagi kita masih dalam institusi resmi seperti SMA 2 ini ya, mau nggak mau ya kita harus mengikuti aturan yang di sini. Toh hasilnya nanti bisa dilihat lah mana yang terbaik kayak gitu. Betul. Tanpa perlu embel-embel yang ribet atau banyak, tapi bisa menghasilkan cetakan yang top ya, Pak. Begitu. Betul sekali. Oke, mungkin sebagai penutup nih teman-teman, Pak Agus bisa membuatkan slogan untuk kita semua para pendengar Pelita ini, kalau bahwasannya ngomong sopan itu nggak kuno. Oke, ya. Apa ya? Slogan. Ya, saya punya slogan ya, yang mungkin mudah diingat ya. Ya, dengarkan ya. Siap, Pak. Sopan itu menawan, sopan itu berkelas, gitu aja. Tetap selalu ingat slogan itu, teman-teman. Ya, saya ulangi lagi ya. Berbahasa sopan itu menawan, berbahasa sopan itu berkelas. Seperti itu. Sangat berkelas, teman-teman. Oke, mungkin hanya sampai di sini saja, teman-teman. Meskipun pembahasannya masih panjang, namun kalau kita berbicara lebih panjang, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, teman-teman, kalau berbicara bahasa sopan. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini saja jumpa kita di Pelita pada bulan Oktober ini. Terima kasih, teman-teman, sudah mau mendengarkan. Dan juga terima kasih pada Pak Agus yang telah meluangkan waktunya untuk berbicara bersama kita semua, saling sharing ilmu kita, teman-teman. Dan usai sudah perjumpaan Pelita pada bulan ini,
Saya Muhammad Nur Maulana pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.